Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 39, pergi ke kampus. Seperti yang direncanakan, Aluna sudah pergi ke kampusnya dan tentu saja sesuai dengan perintah Edgar. Di sana ada Brian yang dengan wajahnya yang sudah masam, menatap tajam ke arah Aluna. "Nah, aku kangen padamu. Apakah kau sudah baik-baik saja?" Gwen yang sedari tadi menunggu temannya itu, berlari ke arah Aluna dan memeluknya. Setelah kejadian memilukan saat lalu, sangat sulit untuk menghubungi Aluna, dan Gwen sudah merasa sangat khawatir. Gwen Mei melihat Brian dengan wajahnya yang masih masam mengikuti Aluna dari belakang. "Aku seperti pernah melihat lelaki itu. Siapa dia, nak?" bisik Gwen menanyakan mengenai Brian, yang sepertinya pernah ia lihat di suatu tempat. Dia itu rekannya Edgar, Gwen. Dia harus ikut jika aku pergi. Kemanapun husunya ke kampus," bisik Aluna membalas bisikan Gwen. Sekarang Gwen Mei dan Aluna terlihat jelas sekali menggosipi Brian, yang masih memiliki mood jelek seharian. "Apa sih yang dua ini bisikkan? Kenapa aku seolah sedang dikucilkan ya? Aku rindu kehidupan menyenangkanku. Kenapa aku harus tersesat di antara orang-orang membosankan ini?" teriak Brian dalam hatinya, sekarang menunjukkan wajah yang semakin marah, dan membalas tatapan Aluna dengan tatapan begitu mematikan. Sungguh jika orang melihat tatapannya itu, orang akan mengira jika dia akan membunuhku, bisik Aluna lagi pada sahabatnya itu, yang segera diangguki oleh Gwen karena setuju dengan ucapan Aluna. Setelah itu, Aluna dan Gwen Mei hendak masuki ke dalam ruangan, di mana mereka akan mengambil transkrip mereka. Tetapi sebelum sampai ke sana, seorang lelaki memanggil Aluna dan seperti mengejarnya. Aluna sedikit risih dan tidak suka melihat lelaki itu, tetapi tidak baik juga langsung menganggap buruk orang lain. "Aluna," seru lelaki itu, sudah sedikit ngos-ngosan mengejar Aluna. Lelaki itu adalah Liam Frost, yang saat lalu berbicara sangat kasar dan berlaku kasar sampai-sampai dihajar sampai masuk rumah sakit oleh Edgar. "Ada apa? Kau mau mengejek dan menghina aku lagi?" seru Aluna dengan wajahnya yang terlihat kurang suka. "Tidak Aluna, aku kesini malah mau meminta maaf padamu. Aku bersalah, mengatakan hal buruk dan berlaku buruk padamu saat lalu. Aku akan mencoba menebus kesalahanku. Kau katakan saja apa yang harus kulakukan." Seru Liam benar-benar telah menyesali perbuatannya. Selama dia dirawat sepertinya dia sadar, jika dia memang benar-benar keterlaluan saat lalu. Bahkan ibunya sampai sekarang masih merepet kepada Liam Frost. Bagaimana Liam teganya melukai wanita sampai dipukul pacar wanita itu saat lalu. "Tidak usah melakukan apapun, aku hanya berharap, selanjutnya kau tidak akan menyakiti orang lain karena status ataupun hal apapun," balas Aluna. Sudah memaafkan semuanya. Lagian dalam hidup ini Aluna memang ingin melepaskan semua kebenciannya. Kecuali kepada pembunuh ayah dan penculik ibunya, yang masih belum diketahui sampai sekarang. Tetapi Aluna yakin, jika Edgar pasti mampu menemukannya. "Makasih Aluna, sudah kuduga kau orang yang baik. Maukah kau menyalam tanganku, sebagai tanda perdamaian kita?" balas Liam Frost tersenyum lebar sekali. Aluna yang memang tidak memikirkan apapun hendak membalas salaman Liam. Tetapi sebelum semua itu terjadi, Brian sudah ada di hadapan Aluna dan yang sekarang membalas salaman Aluna adalah Brian. "Sudah, dia kan sudah bilang memaafkanmu. Kenapa kau harus menyalami tangannya?" ketus Brian, melipat tangan dan melihat Liam penuh kesombongan. Brian diperintahkan oleh Edgar, untuk menjaga Aluna dari sentuhan lelaki manapun, bahkan salaman pun tidak boleh. Liam Frost sedikit bingung melihat sikap Brian. "Apakah dia pengawalmu Aluna?" tanya Liam masih sedikit kebingungan, karena tiba-tiba saja entah dari mana, ada seorang lelaki di antara Aluna dan dirinya.
Bukan Liam, dia ini temanku, seru Aluna, membuat Liam belum mengerti dengan sikap protektif berlebihan, tidak mungkin ada lelaki yang hanya teman begitu protektif begini. Tetapi karena Liam Frost juga memiliki hal lain untuk dilakukan, segera Liam beranjak dan pergi. Baiklah, Aluna, jika kita bertemu lagi, aku akan mentraktirmu makan, seru Liam segera berlari. Heh, coba saja, jika kau mau mati di tangan Edgar, geram Brian masih melipat tangannya, menutupi tubuh Aluna agar tidak bisa dilihat oleh siapapun. Aluna dan Gwen yang melihat Brian itu hanya bisa geleng-geleng saja. Dan ingat ya gadis tepos, aku ini bukan temanmu, siapa yang mau jadi teman wanita membosankan sepertimu? Aku di sini hanya diperintahkan oleh bos. Jika aku tidak diperintahkan oleh bos, juga aku tidak mau datang ke sini. Brian berbicara banyak, dia tidak menoleh ke belakang. Saat dia berbicara banyak, Aluna dan Gwen Mei sudah masuk ke ruangan untuk mengambil transkrip asli mereka. Di saat yang sama, Viola yang masih tetap menempel pada Edgar, bahkan kali ini datang ke kantor Edgar Brown. Viola merasa hubungan mereka sudah sedekat ini dan Viola merasa berhak datang ke kantor Edgar. Sayang, aku membawakanmu makan siang nih, aku memasaknya sendiri loh. Seru Viola tersenyum lebar sekali, bahkan Viola terlihat berdandan terlalu menor dan seksi, membuat Edgar sebenarnya muak dan geli. Apa sih parfum yang dikenakan wanita ini? Kenapa baunya menyengat sekali? Ah, membuatku pusing saja, gumam Edgar, memaksakan dirinya untuk tersenyum kaku. Yang ada di kepala Edgar sekarang, hanyalah dia ingin segera meruntuhkan Langirs dan menghentikan sandiwara menjijikan ini. Saat Edgar terpaksa memakan makanan yang dibawakan oleh Viola, saat itu Edgar merasa ingin muntah, dia tidak suka rasanya, dan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Vio, aku merasa sedikit kenyang, kau makan saja sisanya. Kau juga pasti lapar kan? Sudah lelah datang ke sini, ucap Edgar menolak makanan yang dibawakan secara halus. Ah sayang, kenapa kau perhatian sekali kepadaku? Aku kan jadi malu, seru Viola tersenyum malu-malu, dan bersandar di bahu Edgar. Ingin rasanya Edgar melempar wanita ini, namun untuk saat ini dia hanya bisa mencengkeram tangannya, dan menelan rasa mualnya. Sayang, 2 hari lagi kan ulang tahunku, kau akan memberikan aku apa? Goda Viola, semakin mendekap Edgar semakin erat. Hadiah, aku akan memberikanmu sesuatu, yang tidak akan pernah bisa kau lupakan seumur hidup, seru Edgar menyeringai. Tentu saja 2 hari lagi adalah puncak rencana mereka, saat ulang tahun Putri Langirs, tepat waktunya bagi Edgar untuk menghancurkan Langirsbud. Wah, sayang aku jadi tidak sabar, seru Viola sangat yakin, jika Edgar telah jatuh ke dalam pelukannya, makanya Edgar akan menyiapkan hadiah yang tidak akan bisa dilupakan oleh dirinya. Hari itu akhirnya berakhir, Aluna juga sudah kembali pulang, dia ingin melakukan tugasnya yaitu memasak makanan untuk makan malam Edgar. Saat itu sudah sore, saat Aluna asyik memasak, ada seseorang yang kelihatannya masuk ke rumah. Aluna mematikan kompor sejenak untuk memeriksa. Apakah Edgar sudah pulang? Kenapa cepat sekali? Gumam Aluna melangkah ke bagian depan rumah. Dan segeralah Aluna lihat, jika ada seorang wanita cantik, berpakaian seksi berwarna merah maron sedang datang ke rumah Edgar. Wanita itu kelihatan memakai barang-barang mewah, yang artinya wanita ini adalah wanita yang berkelas dan kaya raya. Nona, boleh tahu cari siapa ke sini? Tanya Aluna sopan dan tersenyum. Dia tetap ramah dan bertanya kepada wanita ini. Viola Bud yang memang sengaja datang ke kediaman Edgar Brown segera melihat sinis ke arah Aluna. Viola melihat Aluna dari atas ke bawah. Siapa kau?
Kenapa kau ada di kediaman kekasihku? Tanya Viola ngaku-ngaku jadi pacar Edgar. Padahal hubungan mereka belum sejauh itu. Kekasih, sahut Aluna sedikit kebingungan. Ceka, Viola segera meletakkan tas mewahnya di atas kursi sofa ruangan itu. Lalu dia melangkah mendekati Aluna. Aku tidak menyangka, jika Edgar memiliki peliharaan semuda kamu. Ya aku sih tidak menyalahkan, karena pria seperti dia juga membutuhkan kebutuhan biologis. Tapi aku katakan ini ya gadis kecil. Apapun hubunganmu dengan Edgar, aku tidak peduli. Yang jelas saat aku sudah ada di sini, persiapkan saja baju-bajumu, karena kau akan segera diusir. Edgar Brown hanya akan menjadi milikku. Dan akan ku beritahu rahasia ini, Edgar dan aku akan segera menikah, karena ayahku sudah mengaturnya begitu, jadi tahu diri sajalah ya. Viola sungguh menghina Aluna. Dari saat pertama mereka bertemu, Viola merasa wajar saja. Edgar memiliki simpanan karena lelaki dewasa tentunya membutuhkan pelampiasan, tetapi Viola yakin, jika wanita yang akan menikahi dan menjadi satu-satunya untuk Edgar adalah dirinya. Sedangkan Aluna yang mendengar itu semua menahan kemarahannya, entahlah hatinya, juga entah kenapa jadi tidak tenang, saat wanita ini mengatakan jika Edgar adalah miliknya. Karena kau sedang memakai celemek, buatkan aku minum ya, aku sedang menunggu kekasihku pulang. Perintah Viola merasa berhak menyuruh Aluna. Tetapi Aluna yang sadar diri dan memang tahu apa posisinya di rumah ini, hanya bisa melakukan apa yang ia bisa. Aluna juga tidak mau asal melawan, dan melakukan sesuatu yang mungkin akan mempersulit Edgar Brown. Aluna hanyalah seorang yang membutuhkan pertolongan, dan perlindungan dari Edgar. Aluna tidak boleh memiliki ikatan perasaan yang akan membuatnya semakin terjatuh nanti. Benar. Untuk apa aku memikirkan hal ini? Sejak awal kan aku juga sudah tahu. Jika lelaki itu memiliki banyak sekali kekasih, jika wanita ini adalah calon istrinya, kenapa aku harus risau dan peduli akan hal itu? Ah, sadarlah Aluna. Sepertinya kau terlalu banyak berhayal akhir-akhir ini, seru Aluna pelan, sembari membuatkan minuman sesuai dengan perintah calon istri Edgar Brown itu. Saat Aluna membuat minuman dan memberikannya kepada Viola, Viola akan dengan sengaja menguatkan volume suaranya, dan mengatakan jika sekarang dia sedang melakukan kirim pesan dengan kekasihnya Edgar Brown. Ah, aku tidak sabar menunggu Edgar pulang. Dia pasti senang sekali melihat aku datang ke rumahnya, seru Viola dengan volume suara yang sedikit kuat, agar Aluna mendengarnya. Hao, Aluna menghela nafasnya panjang. Dia tidak lagi melanjutkan masakannya, dia lepas celemek yang tadi dia pasang di tubuhnya. Dia pandangi celemek itu. Bodohnya kau Aluna. Hanya karena lelaki itu suka masakanmu, kau jadi terlalu senang memasak untuknya. Mungkin ada bagusnya wanita ini datangkan, dengan begitu kau bisa melihat siapa dirimu sekali lagi. Keluh Aluna menyimpan celemek itu. Dia hendak ke kamar Edgar dan mengambil bajunya. Aluna yakin jika malam ini pasti wanita itu yang akan tidur bersama Edgar bukan dirinya. Jadi Aluna yang hanya menjadi simpanan ini haruslah tahu diri lebih dulu. Bagi Aluna, posisinya memang adalah wanita simpanan, jadi jika Edgar memiliki wanita lain, dia tidak boleh keberatan. Di saat yang sama, Edgar sedang ada di dalam mobil bersama Gerald hendak pulang. Dia lelah seharian. Bos, tadi Aluna didekati satu orang lelaki namanya Frost apa gitu. Tapi tenang saja, ketika dia hendak menyalam tangan Aluna, aku langsung menghadang. Brian sedang dihubungi oleh Edgar, mengenai kegiatan Aluna hari ini. CK, inilah yang membuatku ingin mengurungnya saja. Kemanapun dia, pasti ada saja mendekati, membuatku kesal saja, geram Edgar Brown, langsung kesal hanya karena itu saja. Bos,
Karena aku sudah melakukan pekerjaanku dengan baik. Jadi tolong jangan membuat aku kuliah. Atau mungkin mengirimkan aku ke kutub utara ya. Aku akan menjaga Aluna. Sungguh. Tapi jangan membuat kuliah lagi. Brian berbicara begitu memelas. Dia masih berusaha melepaskan dirinya dari jeratan kuliah, bersama anak-anak sebayanya. Brian, aku melakukan ini demi kebaikanmu, kau itu masih muda, sebagai saudaramu aku merasa bersalah, karena tidak menguliahkanmu, jadi tidak ada tawar-menawar untuk hal itu. Sudah ya, balas Edgar tentu tidak menyetujui permintaan Brian. Segera Edgar mematikan panggilannya, karena mobil yang ia kendarai telah sampai di kediamannya. Sekarang kita lihat gadis nakal itu. Apa responnya saat didekati lelaki seperti itu? Ketus Edgar memicingkan mata. Gerald sampai terheran-heran, padahal kan Aluna tidak salah sama sekali, tetapi entah kenapa kecemburuan bosnya ini berada di tahap yang mengkhawatirkan. Gerald, jangan lupa ya, 2 hari lagi ulang tahun si Viola, jangan sampai rencana kita kacau karena hal kecil, perintah Edgar sebelum akhirnya dia keluar dari mobil. Benar, Edgar telah memerintahkan sesuatu kepada para anggotanya, terutama Gerald dalam misi puncak menumbangkan Langersburg. Dengan bersemangat, Edgar Brown melangkah dengan cepat menuju kediamannya. Dia tidak sabar ingin menjumpai Aluna, dan menghujaninya dengan pernyataan mengenai pemuda yang mendekati Aluna hari ini. Sayang, tetapi saat sampai di rumah, suara gadis yang sangat dihindari oleh Edgar terdengar, dan membuat mood Edgar menjadi kacau. Akhirnya kau pulang juga. Aku sudah menunggumu sedari tadi. Viola yang mengatakan saat tadi akan memberikan kejutan. Tentu saja kejutan Viola adalah datang ke kediaman Edgar Brown, dan memberikannya kejutan dengan kehadirannya. Viola dengan manjanya berlari ke arah Edgar, dan memeluknya dengan sangat erat dan mesra. Bersambung. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share, supaya kami lebih semangat lagi bikin